Selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 28 Januari 2025. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami boleh bangun dengan baik. Itu semua karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Ia menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Amin. Tema kita pada saat ini lebih dari sekadar percaya tai annama patongan mana. Setelah ditolak di tempat di mana ia dibesarkan, Yesus melanjutkan perjalanan pelayanan ke Kapernaum. Dalam rumah ibadah, Yesus mengusir setan dari seseorang yang kerasukan. Setelah itu Yesus pergi ke rumah Simon dan di sana ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Sehingga malam hari Yesus terus berkarya menyembuhkan banyak orang yang dibawa kepadanya. Sungguh menakjubkan pekerjaan Sang Penyelamat, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu. Ayat 40. Perhatian dan kasih-Nya terus dinyatakan sepanjang waktu dan tempat. Ayat 43. Serentetan peristiwa pelayanan Yesus memperlihatkan maksud dan tujuan kedatangannya ke dunia. Ia melakukan karya pembebasan dari berbagai penyakit.
dan kelemahan serta pekerjaan si jahat. Walaupun ada penolakan dari pihak tertentu, namun hal itu tidak menghalangi atau menghentikan kasihnya kepada manusia yang dicintainya. Demikianlah berbagai respon atas karya pelayanan Yesus. Salah satu hal yang menarik dalam pembacaan kita pada saat ini adalah respon atau pengakuan setan-setan ketika berjumpa dengan Yesus. Betapa mereka tahu betul siapa Yesus itu, dan juga takut dan takluk pada kuasanya yang begitu dahsyat. Namun mereka tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, yakni sekalipun setan-setan itu percaya dan yakin akan siapa Yesus dan betapa dahsyat kuasanya, namun mereka sama sekali tidak memiliki kasih dan tidak mau taat kepada Yesus. Belajar dari kisah di atas, maka sebuah pertanyaan muncul, yakni bagaimana dengan respon saya dalam perjumpaan dengan Yesus? Apakah saya percaya dan mempercayakan diri serta taat dan mau hidup menurut kehendak-Nya? Ataukah hanya sampai pada tahap percaya saja? Menerima Yesus berarti percaya dan mempercayakan hidup seutuhnya kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu bagi kami semua. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu itu dapat menerangi hati kami. Bapa di sorga, dengan sukacita kami serahkan rumah tangga kami dan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan perjuangan anak-anak kami di dalam menuntut ilmu dalam bangku pendidikan. Berdoa buat segenap anggota jemaat-Mu. Tuhan, tolong mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita karena pertambahan usia Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di sorga, berdoa buat orang tua kami dalam masa tuanya. Tuhan memberikan semangat kesehatan yang baik agar dia selalu menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepadanya. Bapa di sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.